total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah ya pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Ya. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah, ya sangat produktif. Berawal dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Minggu 10 November 2024, Presiden Xi Jinping mengatakan akan ikut mendukung pendanaan program makan bergizi gratis yang realisasinya akan dimulai pada Januari 2025. Negeri tirai bambu itu pun berkomitmen melakukan investasi senilai 160 triliun rupiah dengan menaikkan nota kesepakatan Food Supplementation and School Feeding Program in Indonesia. 2 hari berselang, selanjutnya Presiden Prabowo bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington, D.C. Dalam pertemuan itu, Presiden Biden juga menyatakan dukungannya untuk program makan bergizi gratis. Tak hanya itu, negara Paman Sam juga berkomitmen menyokong ketahanan pangan Indonesia melalui program pertanian berkelanjutan, serta mendanai program percepatan transisi energi lewat transisi energi yang adil, senilai 20 miliar US dollar atau 318 triliun rupiah. Sementara saat menghadiri Forum Indonesia-Brazil Business Forum in the Sideline of G20 Summit di Rio de Janeiro, Brazil pada 19 November 2024, Presiden Prabowo mengaku akan mempelajari program makan bergizi gratis Brazil yang hanya menelan dana 4.400 per porsi dengan mengirimkan tim dari Indonesia. For countries like Indonesia, to overcome poverty and hunger is a matter of vital national interest. Therefore, in my budget, I spend a very high percentage for education because I believe that education will bring us out of poverty. Education can bring better life for our people. Free meals for our children is a vital part of our strategy. This is also part of empowering our young to be able to grasp the benefits of education. Hunger, we are very optimistic that we can overcome hunger in Indonesia. I plan to overcome food shortage in 3 years. We will be self-sufficient in 4 years. And in 5 years, we are confident we can contribute to the Global Alliance Against Poverty and Hunger. Dari lawatan ini, Indonesia juga mendapat komitmen kerjasama dari Brazil di berbagai sektor dengan nilai sebesar 44,4 triliun rupiah. Selain Tiongkok, Amerika Serikat, dan Brazil, Inggris pun berminat untuk mendukung program makan bergizi gratis. Hal itu diketahui usai Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Inggris di London 21 November 2024. Terkait minat sejumlah negara membantu program makan bergizi gratis, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana meminta pemerintah waspada terhadap bantuan tersebut. Pasalnya bantuan dana itu bisa berpotensi menjadi jebakan. Keuntungan ya ketika Bapak Presiden berangkat ke luar negeri. Dalam hal ini ada hubungan bilateral dengan beberapa negara, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, begitu. Itu konteksnya adalah beliau menyampaikan bahwa ada program beliau terkait dengan makan bergizi. Nah, ini beliau sudah menyampaikan dan tentu berharap bahwa negara-negara yang beliau kunjungi bisa membantu dan kita Indonesia bisa belajar dari apa yang ada di negara-negara tersebut. Ini harus kita kaji lebih dalam lagi apakah ada koneksinya dan apakah makan siang gratis ini dalam bentuk uang yang diserahkan secara hibah gitu ya, atau ini merupakan pinjaman dari pemerintah Cina. Yang pasti kita tidak berharap bahwa
makan siang gratis ini dikaitkan dengan keinginan Tiongkok untuk mendapatkan pengakuan dari banyak negara, termasuk Indonesia, terhadap klaim yang tidak berdasarnya, yaitu 9 yang sekarang menjadi 10 garis putus. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap dari Tiongkok untuk kita mendapatkan bantuan untuk makan siang gratis, tapi kita mengakui 9 garis putus. Kalau misalnya seperti itu yang terjadi, maka ini akan memunculkan lanskap geopolitik di kawasan yang baru dan mungkin akan mengganggu stabilitas di kawasan, dan ini akan sangat berbahaya tentunya untuk kawasan. Hal yang sama juga disampaikan oleh ekonom Joshua Pardede. Menurut Joshua Pardede, Indonesia tidak perlu terburu-buru dalam menerima bantuan dana terkait program makan bergizi gratis. Pemerintah pun disarankan untuk memanfaatkan dana dari anggaran penerimaan dan belanja negara terlebih dahulu. Ya, ini sekali lagi bahwa kalau kita bicara dukungan, bantuan, ya tentu berupa soft loan ataupun utang ya, kemungkinan besar ya, secara G2G ya, tentunya kami melihat bahwa dengan dengan pembiayaan melalui utang tersebut, tentunya ya di satu sisi tentu ya dampak positif, tentu program ini bisa dilakukan, bisa lebih masif gitu ya, artinya bukan hanya beberapa wilayah ataupun beberapa daerah saja, namun bisa secara nasional. Namun di sisi lainnya tentu konsekuensinya adalah kita pun juga perlu mempertimbangkan bagaimana kondisi dari sisi rasio utang ya. Kembali lagi, saya tidak menyatakan posisi utang, tapi rasio utang terhadap PDB. Jadi ini pun juga saya pikir perlu harus dilihat lagi bagaimana produktivitasnya ya, karena tentu pada saat kita menarik utang, kita pun juga harus menghitung lagi seberapa produktif utang itu akan bisa, ataupun belanja yang digunakan ya, belanja pemerintah ataupun program pemerintah untuk bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi ya, karena tentu kita akan melihat bagaimana produktivitas dari utang itu sendiri ya. Diketahui program makan bergizi gratis menelan dana hingga 71 triliun pada 2025. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, program makan bergizi gratis akan membelanjakan anggaran senilai 800 miliar rupiah per harinya. Karena ditargetkan program makan bergizi gratis bisa menjangkau 82,9 juta penerima atau setara dengan 400 triliun rupiah. Bahkan jika telah berjalan, program makan bergizi gratis bisa menelan dana 1,2 triliun per hari.